Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita memasuki pelajaran baru. Pembahasan kita hari ini tentang KD 3.12 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dan 4.12 menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Pak, yang ada buku paketnya silahkan buka halaman silakan buka halaman 168. Yang punya buku paket silakan buka halaman 168. Bawah ada menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Ya, perhatikan ke layar kalian. Di sana ada KD 3.12 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Kemudian KD 4.12 menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Kelihatan ya? Ya, perhatikan. Perhatikan dulu surat yang ada di layar monitor kalian. Di situ ada surat pribadi. Pribadi dan surat dinas. Bandung 2 Februari 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tante Ratna, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Rencananya akhir bulan ini aku akan mengadakan pesta ulang tahunku yang ke-17. Jika memungkinkan ada waktu luang, aku mengharapkan kedatangan Tante dan keluarga pada hari Sabtu 25 Februari 2017. Kedatangan Tante sangatlah berarti buat aku. Sekian dulu surat dari aku, Tante. Jangan lupa dibalas. Aku tunggu kabar baik dari Tante. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keponakan yang manis, Cynthia Devi. Oke, inilah salah satu contoh surat Pribadi. pribadi. Oke, apa saja unsurnya? Pertanyaan pertama, siapa yang menulis surat tadi? Cynthia Devi. Cynthia Dewi. Cynthia Devi. Cynthia Devi. Cynthia Devi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang menerima surat? Tante Lina. Tante Ratna. yang menerima surat Tante Ratna ya. Ratna. Kemudian bagaimana bahasa tulis yang digunakan? Bahasa baku. Hah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Waduh, bahasa nggak ada yang jam. Ada nggak di situ bahasa yang tidak baku? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, bahasa baku. Ya, pakai baku semua ya. Oke, kita perhatikan aja langsung. Ciri umum surat pribadi. Yang pertama itu tidak menggunakan kop surat. Tidak ada. Coba kalian yang mau mencatat silakan ya. Yang mau mencatat silakan. Ciri umum surat pribadi yang pertama itu tidak menggunakan kop surat. Kemudian tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Salam pembuka itu apa? Kalau di sini surat ini, salam pembukanya yang mana? Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak ganti, selamat pagi, bisa nggak? Enggak, Pak. Hah? Bisa, Pak. Kalau Bapak ganti selamat pagi, bisa nggak? Bisa. Ya, bisa ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Surat pribadi itu menggunakan salam pembuka dan penutup yang bervariasi. Kemudian yang Selamat pagi. penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Berarti bisa nggak Bisa baku, bisa nggak baku. Surat pribadi itu berdasarkan bahasa gaul? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. bisa ya, karena sesuai keinginan
Tulis. Artinya kita suka-suka penulisnya. Kemudian Oke, format Pak. surat bebas. Bebas artinya di sini boleh tanpa misalnya kata Bandung itu boleh dia di kanan, di kiri boleh terserah. Yang penting dia Boleh, Pak, ya. bebas. Bebas. Sudah? Udah, Pak. Kemudian tujuan surat pribadi. Yang pertama, mengekspresikan berbagai perasaan. Ya, Pak. Dan yang kedua, menjadikan surat sebagai perwakilan pribadi. Ya, Yang Pak. ketiga, gagasan atau ide dapat kita tuangkan dengan bebas. Ya, berarti surat pribadi itu dapat ditulis dengan Bebas. Bisa tentang umur apa gitu. Ya. Kemudian isinya. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan pribadi yang lain. Kabar, keperluan pribadi dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ya. Oke, dari contoh surat ini tadi, isinya tentang apa? Isi surat Isinya pribadi tentang apa? menanyakan kabar, Pak. Mengundang Bagaimana kabar, ya, Pak? Menanyakan kabar, Pak. Menanyakan kabar. Ya, intinya Menanyakan kabar dan Cynthia Devi mengundang ya. ya mengundang dan menanyakan kabar tantenya. Tante Ratna untuk Nyoret. ulang tahun yang ke-17. Coba jangan 17. dicoret-coret ya, Nak. Jangan dicoret-coret. Ya, Pak. Ya udah, nggak ada. Sudah? Udah, Pak, sudah. Kemudian ya, oke. Kemudian kita masuk ke surat dinas. Oke, Pak. Ngelek, Pak, ngelek. Sebentar ya. Ngelek sinyal. Ngelek, guys. Ada coretan dong. Ya, oke, perhatikan. Tadi surat pribadi sudah kita bahas, kemudian sekarang kita membahas surat dinas. Ya, Pak. Inilah sistematika surat dinas. Perhatikan dulu layar monitornya. Ya, oke. Di sana ada Bapak urutkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, dan 9. Oke, ada yang tahu nomor 1 itu apa? Surat dinas. Nomor 1 itu apa? Nama perusahaan. Nama perusahaan. Surat. Kita bahas ya. Yang pertama itu adalah kop Judul. Ya, yang pertama itu adalah kop surat. Apa itu kop surat? Memuat informasi tentang nama lembaga, instansi, alamat lengkap, logo, lembaga, lambang, yang ada. ada. Perhatikan contohnya, organisasi siswa Siswa Intrasekolah SMP Islam Batang. Islam Batang. SMP Islam Batang, Jalan Jenderal Ahmad Yani 114 Kabupaten Batang. Ya, inilah contoh kop surat ya. Kop surat itu memuat informasi tentang nama lembaga, instansi, alamat lengkap, kemudian kalau ada logo, ya. Kemudian yang kedua itu adalah tanggal surat. Ya, pada bagian ini tidak perlu menuliskan nama kota karena di bagian kop surat sudah tertera nama kota. Berarti kalian tulis hanya tanggalnya saja ya, karena di kop suratnya sudah ada nama kotanya. Contohnya di sini 7 September 2009 ya. Kemudian yang ketiga, nomor lampiran dan perihal. Penulisan tanda titik 2 setelah nomor, lampiran dan perihal diusahakan sejajar. Oke, sekarang Bapak tanya apa itu nomor surat? Nomor tuh Ada yang tahu? Ya, nomor surat itu adalah jumlah surat yang keluar dari sebuah
Instansi, artinya udah berapa jumlah surat yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Kemudian hal itu berarti pembahasan apa? Isinya ya. Hal itu isinya. Berarti di sini isinya apa? Tentang Undangan. Kemudian lampiran. Lampiran itu adalah jumlah kertas pada surat. Artinya kalau dia ada 1 lembar, maka lampirannya ditulis 1 lembar. Jadi kalau misalnya ada 5 lembar, berapa ditulis? 5 lembar, Pak. Iya, lampiran. 5 lembar. Lampirannya 5 lembar. 5 lembar. Itu dia tentang nomor, lampiran, dan perihal. Kemudian yang keempat, alamat tujuan surat. Perhatikan, aturan tulis alamat tujuan surat. Yang pertama, tidak perlu menggunakan kata ada, tetapi langsung menggunakan kata yang terhormat. Tulisannya boleh disingkat YTH. YTH Bapak Ibu. Ya, berarti tidak perlu menuliskan kata kepada ya. Yang kedua, tidak perlu menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu jika yang dituju yang terhormat Bapak, Ibu, murid, wali kelas, bupati, camat, direktur, kepala desa dan sebagainya. Nggak perlu tuliskan Bapak camat, Bapak kepala desa, nggak perlu. Langsung aja kepada misalnya yang terhormat Bupati, misalnya Gubernur Sumatera Utara, nggak perlu menuliskan kata Bapak atau Ibu ya. Kemudian yang ketiga, tapi jika yang dituju adalah nama individu, maka boleh ditambahi dengan kata sapaan Bapak dan Ibu atau saudara. Artinya, kalau dia hanya mewakili sebuah individu, misalnya gubernur, boleh kita menggunakan kata Bapak. Misalnya Bapak Gubernur Sumatera Utara, boleh ya. Kemudian yang keempat, kata jalan tidak boleh disingkat. Kata jalan tidak boleh disingkat. Jika setelah nomor jalan ada nomor, maka tidak perlu diberi tulisan nomor ya. Berarti contohnya misalnya Jalan Tempuling. Jalan Yosudarso. Ya, Jalan Yosudarso. Kemudian tidak perlu menuliskan kata nomor 70. Jangan ya. Berarti Jalan Yosudarso 70. Ya, Jalan Yosudarso 70. Kemudian yang terakhir, sebelum nama kota tidak perlu diberi kata di. Sebelum nama kota tidak perlu diberi nama diberi kata di. Misalnya Jalan Yosudarso 70 Medan. Tidak perlu menambahkan kata di ya. Langsung Jalan Yosudarso 70 Medan ya. Sudah? Yang keempat, yang ini contohnya, yang terhormat Bupati Batang Jalan Kartini 1 Bandung. Yang terhormat Ibu Pujiastuti Jalan Delima 10 Pekalongan. Kemudian yang kelima, salam pembuka. Gunakan salam pembuka dengan netral. Tulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Ya, yang netral itu ini contohnya dengan hormat. Biasanya itu digunakan pada surat ya, dengan hormat. Diikuti tanda koma ya. Kemudian yang keenam, isi surat. Isi surat tergantung dari keperluan surat tersebut dibuat berupa surat undangan, pemberitahuan, surat permohonan bantuan, surat izin dan sebagainya. Tapi secara umum, isi surat dinas adalah bagian pembukaan, bagian inti dan bagian penutup. Contoh surat undangan. Ini contoh isinya ya. Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak Ibu pada rapat yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2009, waktu pukul 20 tempat Balai Desa Kalipucang. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Ya, inilah contoh isi dari surat di dinas ya. Berarti ini tentang apa? Halnya tentang apa? Undang, Mak. Ya, sudah. Undangan karena ada kata kehadiran. Ya, berarti ini tentang undangan. Kemudian yang terakhir, salam penutup. Salam penutup.
Gunakan salam Yang penutup untuk itu ya. Salam penutup, gunakan salam penutup yang netral. Penulisan salam penutup diakhiri dengan tanda koma. Namun salam penutup tidak wajib ada dalam surat dinas. Ya, ini tidak wajib. contoh. Kalau mau ditulis boleh, kalau nggak ditulis boleh juga. Kalau kalian Ya misalnya Pak, di menulisnya, screenshot aja Pak, screenshot. contohnya di sini hormat kami. Ya. Jabatan, nama, dan tanda tangan pengirim surat. Contoh kepala desa, tanda tangan, kemudian nama ya, nama kepala desa tersebut. Inilah contoh jabatan, nama, dan tanda tangan pengirim surat. Kemudian yang ke-9 ada tembusan. Ya, biasanya di surat dinas di paling bawah itu ada tembusan. Tembusan adalah seseorang yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut. Contoh, tembusan yang terhormat Ketua LKMD Desa Kalipucang Kulon. Yang terhormat Ketua BPD Desa Kalipucang Kulon. Artinya, tembusan ini adalah orang yang dianggap perlu mengetahui isi dari surat. Ya. Surat itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada Pak, insya Allah gak ada. Gak ada, Pak. Insya Allah gak ada Pak. Gak ada ya? Tidak Gak ada, ada Pak, insya Allah. Tugas kalian. Tadi Oke, Pak. kalau tugasnya, tidak Pak. ada pertanyaan, coba ambil buku sama pena. Pen. Waduh. Sabar Pak, sabar Pak. Depan Pak, jauh Pak. Sudah? Belum Pak, belum. Ya, oke. Sekarang tugas kalian adalah coba kalian buat satu surat pribadi. Nah Pak, buat surat Satu pribadi. surat pribadi, isinya bebas. Oke Pak. Atau kita tentukan. Pak. Ada ulang, Pak. Coba ulang Pak. Coba ulang Pak. Contoh surat pribadi. Coba kalian buat satu surat pribadi yang isinya bebas tentang apa aja. Contohnya tadi di sini ada surat pribadi. Ya, ini contohnya. Coba kalian buat satu contoh seperti ini. Tapi isinya bebas. Gak usah dibuat tanggal sama itunya juga kan, Mbak? Tanggal tahunnya. Gak usah kan, Mbak? Kalau surat pribadi tadi berarti apa? Bebas nggak? Ya, surat pribadi tadi bebas. Tapi lebih bagus kalian tulis tanggal pembuatan suratnya. Misalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 21. Ya, tanggal 21. Medan 21 Januari 2021. Tadi salam pembukanya bebas. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan hormat. Boleh misalnya salam sejahtera. Boleh ya. Isinya bebas. Udah Bapak kasih waktu 5 menit. Kalau surat pribadi boleh nggak pakai bahasa gaul? Boleh. Pak. Boleh ya, karena formatnya bebas. Kecuali surat dinas ya. Kalau surat dinas wajib menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Kalau surat pribadi boleh menggunakan misalnya lo gue, boleh ya. Apa kabar lo hari ini? Boleh. Itu kalau surat pribadi.
selesai? Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti Bapak suruh mewakili aja nanti bacanya. Coba videonya dihidupkan. Siapa yang matikan video ini? Ada yang udah siap? Belum, Pak. Lagi, Pak. Belum, Pak. Belum. Bang. Just AFK dulu ya. Nah, kok menang? Lol. Siap. Ada yang udah selesai? Belum, Ya. Pak. Saya udah, Pak. Aduh. Siapa yang udah selesai? Saya, Pak. Saya udah siap. Saya udah selesai. Ya. Sudah ya? Belum Pak, ntar Pak. Soalnya apa, Pak? Baru datang terlambat. Soalnya, coba buat satu surat pribadi. Coba buat Satu surat pribadi bebas. Isinya bebas. Ada banyak kayak gini Bang. Ini yang bambu sama di belakang. Bapak, ada siapa? Sudah ya? Oke, coba siapa 71? Siapa di sini pas 71? Oke, coba lambaikan tangan 71. Oke, coba Andika. Kita coba bacakan. Bukan games. Mic-nya dibuka dulu mic-nya. Belum siap Pak. Belum siap. Oke, siapa lagi 71? Izat? Muhammad Izat kelas berapa? 71, Pak. Ya, oke, silahkan. Belum siap Pak. Yo, saya dengar dulu suara itu habis dulu. Pak. Ya, Saya dengar dulu suara. baca aja dibaca. Halo Bang Hari, apa kabar? Sehat kan di tengah rumah main. Mudah-mudahan Abang sehat selalu. Dan Ya, oke, itu ya contohnya boleh ya. Berarti isinya tentang apa, Izat? tentang menanyakan kabar, Pak. Menanyakan kabar. Oke. 72, siapa 72? Mewakili. Siapa kelas 72? Bulan kelas berapa Bulan? Bulan kelas berapa? 72, Pak. 72 ya. Coba Ulan. Halo. Apa kabar kamu sekarang? Baik-baik saja kan? Sudah lama kita tidak bertemu. Ya. Karena
Karena urusanmu yang belum selesai. Aku harus ketemu kembali. Udah? Berarti isinya tentang apa? Isinya tentang Kabar juga. menanyakan kabar ya. Oke, isinya tentang menanyakan kabar. Satu orang lagi, 73. Siapa sini 73? Mau wakili? Siapa? 73. Kiara kelas berapa Kiara? Kelas 72, Pak. 72 ya. Yang kelas 73. Siapa yang bersedia? Saya Pak, 73, Pak. Faujan bisa Faujan. Bisa Pak, udah siap Pak tadi juga. Oke, silakan Faujan. Medan 21 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Ripa, bagaimana kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja. Aku berencana akan datang ke Jakarta untuk menemuimu dan memberikan hadiah ultah dari ayah dan ibu untukmu. Kalau ada waktu, balas suratku dan beritahu aku ya kapan aku bisa datang. Salam dari adikmu yang tercinta, Fauzan Majid. Iya, oke. Berarti isinya tentang apa Faujan? Menanyakan kabar, Pak. Menanyakan kabar. Ya, oke. Berarti kelas 71, 72, 73 tadi isinya semua tentang menanyakan kabar ya, menanyakan kabar. Berarti sampai di sini masih ada yang bingung membuat surat pribadi? Tidak. Masih ada yang belum bisa? Bapak kira udah paham semua ya? Buat surat pribadi ya? Ya. Coba nanti surat dinas, coba kan cari contohnya satu. Cari contoh surat dinas satu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, Nggak ada, Pak. jangan lupa absen di Google Classroom. Kemudian ada tugas juga di situ. Kalian kerjakan. Kalau udah siap, kalian fotokan. Kemudian kalian upload. Jangan sampai nggak kerjakan ya. Oke, Pak. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak tutup aja ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.